Salam, salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena pertolongan Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat peduli kepada kita. Sehingga di pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran. Jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, sehingga kita akan diombang-ambingkan dunia ini, sehingga kita akan digeser perlahan-lahan. Kita seakan-akan merasa kita hidup di dalam Tuhan, ternyata kita sudah hidup di luar Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kaca kita, cermin kita adalah Alkitab. Karena Alkitablah petunjuk bagaimana kita seharusnya untuk kita jalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak melakukan seturut dengan petunjuk, tentu kita hanya ikut-ikutan saja, hanya melakukan seturut dengan kehendak manusia saja. Jadi banyak saat ini membuat kebenaran diri sendiri, membuat kebenaran diri sendiri karena tidak fokus kepada Alkitab, tidak menurut seturut dengan Alkitab, tidak terturut dengan apa yang tertulis, tapi seturut dengan apa yang biasa, yang dialami, yang diikuti oleh manusia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, haruslah kita kembali kepada originalnya, supaya kita betul-betul mendapatkan apa seturut dengan Alkitab. Jadi kita di sini kita melihat di mana Matius 10 ayat 5 mulai katanya begini. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang lain Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyuruh kita pergi kepada domba-domba yang hilang. Berarti di sini domba-domba yang hilang itu berarti anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah mengaku anak Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan kepada domba yang hilang? Karena dia hilang jejak. Hilang jejak, tidak lagi tahu jalan-jalan pulang untuk mendapatkan kebenaran menurut seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi banyak saat ini menganggap masih dia ada di dalam Tuhan, tapi dia sudah hilang dari jejaknya Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak lagi mengikuti jalan-jalannya Tuhan, tidak lagi kembali kepada Alkitab, tidak lagi kembali kepada firman Tuhan, sehingga dia hilang dari jejaknya Tuhan. Jadi di sini yang disuruh kepada kita, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi itu tugas-tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita mengatakan kita itu adalah anak Tuhan, kita itu ada tugas, kita itu ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang sudah hilang, menjangkau jiwa-jiwa yang sudah tidak lagi kembali kepada Alkitab. Karena banyak saat ini kita melihat bahwa semuanya menganggap masih di dalam peredaran, ternyata sudah keluar dari Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita tidak tahu posisi kita di mana berada saat ini. Karena inilah cermin, inilah gambaran. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi diberitakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi kuncinya jika kita hidup di dalam dunia ini, kita memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Karena kita hidup dalam dunia ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yaitu akhirnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu tujuan kita. Tujuan kita itu yang akhir. Bukannya tujuan kita hal-hal tentang dunia, tapi tujuan kita itu kehidupan yang kekal.
Yesus datang ke dunia ini itu tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, supaya manusia satu pun tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Tuhan Yesus sehingga dia datang ke dunia ini. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang mau datang kepada Tuhan, kita harus mengerjakan pergi untuk memberitakan firman Tuhan kepada domba-domba yang hilang. Jadi bukannya di luar Tuhan Yesus, tapi di dalam Tuhan Yesus. Banyak saat ini mengaku-ngaku orang Kristen, tapi tidak lagi di dalam kandang, sudah hilang. Jadi dia domba-domba itu sudah hilang. Kambing, karena jika kita katakan kambing, berarti itu belum di dalam Tuhan, tapi ini sudah domba. Nah, domba berarti sudah anak Tuhan. Jadi itulah sering kita tidak mengerti karena kita tidak kembali kepada Alkitab. Kita menganggap domba itu masih di dalam kandang, ternyata sudah di luar kandang, bahkan sudah hilang. Karena apa? Karena sudah membawa dengan keinginannya sendiri, kedagingan. Dia sudah melakukan seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita diajari supaya kita kembali kepada kandang, kembali kepada Alkitab, supaya kita jangan keluar dari kandang, supaya jangan kita hilang. Karena jika kita keluar dari kandang, tentu kita hilang, dibawa oleh arus. Karena arus dunia ini begitu kencang, kita tidak lagi tahu jalan pulang, sehingga kita akan hilang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, kembalilah kepada Alkitab, firman Tuhan, supaya kita jangan hilang. Karena sini tadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat 7 tadi mengatakan kepada kita, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, inilah petunjuk kepada Tuhan. Karena kita sudah mengenal pada firman Tuhan, sudah di dalam Tuhan, jadi kita ini sudah diberikan tanda, dengan cuma-cuma. Di sini kita melihat tadi, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi itu tugas kita. Jadi jangan pernah kita menjual nama Tuhan Yesus. Nah, jadi banyak saat ini karena kita sudah menerima dengan cuma-cuma, sering kita menjual nama Yesus. Karena kita sudah diberikan kuasa, mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan-setan dalam nama Yesus, setan-setan pergi. Sehingga kita pakai itu menjual nama Yesus. Jadi itulah sering dipakai oleh manusia karena tidak kembali kepada Alkitab, tapi yang dilakukannya seturut dengan kehendaknya. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa sehingga dia memperdagangkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus, di sini yang saya alami dalam kehidupan saya selama tahun 2007 sampai saat ini, itu saya pakai untuk pedoman hidup saya supaya tidak pernah menjual nama Yesus. Walaupun mungkin saya layani orang-orang sakit, itu tidak pernah saya itu menjual nama Yesus, tapi saya itu memberikan itu dengan cuma-cuma. Karena saya juga tahun 2006 semalam itu sakit setahun, saya juga diberikan dengan cuma-cuma. Dari itu saya juga berikan pula dengan cuma-cuma. Jadi itulah tugas saya yang saya lakukan mulai tahun 2007 sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu bukanlah karena hebatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena gigihan kita, tapi karena kuasa Tuhan. Kita tahu kita ini tidak ada apa-apanya, harga debu pun tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berkarya, Tuhanlah yang bekerja. Kita hanya sebagai alat, kita hanya sebagai penyalur. Nah, jadi jangan kita merasa kita ini kuat, jangan kita merasa kita ini hebat, jangan kita merasa ini bisa. Tapi tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sama seperti roh kita ini Bapak Saudaraku, roh kita ini kita menganggap kita ini hidup ini, kita merasa kita tidak kurang apa-apa.
kita merasa kita segala-galanya. Apalagi seperti orang-orang kaya, kita lihat dia mempunyai segala-galanya, dia bisa berbuat segala-galanya, sehingga dia tidak banyak saat ini tidak menghiraukan nama Tuhan. Bahkan dia menganggap dialah segala-galanya. Dia bisa menambah nyawanya, dia lupa akan kematian. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena dia sudah merasakan dan bisa berbuat segala-galanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, sebetulnya jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan kekal. Itu hanya bersifat sementara. Walaupun mungkin kita mempunyai segala-galanya, kita mempunyai seluruh dunia ini, kita itu hanya firman Tuhan mengatakan 70, kalau kuat 80. Jadi 80 tahun kemana kita? Sesudah kita mengakhiri dunia ini, kemana kita? Itu yang harus kita pikirkan. Bukan saat-saat kita lagi masih hidup ini, saat-saat kita masih kuat, saat-saat kita masih hebat. Bukan itu, tapi yang kita pikirkan sekarang ini, kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Itu bahan pikiran kita, itulah buat bahan PR kita. Karena apa? Karena banyak saat ini hidup dalam dunia lupa akan kematian, menganggap dia hidup selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku, sadarlah, kita ini bukannya hidup selama-lamanya. Pikirkanlah, dari sekarang selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, kita diberikan kesempatan untuk meraih yang akan datang. Dari sekarang inilah ujian yang kita hadapi. Disitulah kita membuktikan kita itu lulus atau tidak. Jadi jika nanti kita sudah dipanggil, itu tidak lagi ada kesempatan, tidak lagi ada alasan, tidak lagi Tuhan berikanlah saya kesempatan. Itu tidak lagi akan berjalan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku, janganlah kita sia-siakan waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita itu pergunakan semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran firman Tuhan, supaya kita nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah memiliki tempat di mana yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan bagi kita tempat yang disediakannya. Rumah kita sudah disediakan Tuhan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah ada tempat. Jadi kita mempersiapkannya selagi masih kita hidup dalam dunia ini, bukan nanti. Jangan kita mengatakan itu suka Tuhan lah, mau campakkannya ke neraka, mau campakkannya ke sungai sana, mau dibakar, itu suka Tuhan. Jangan kita mengatakan itu namanya konyol, itu namanya bodoh, itu namanya kita itu tidak mau tahu. Kenapa? Karena kita sudah diberikan firman-Nya. Tuhan sudah datang ke dunia ini, di mana Dia mengajari kita, membimbing kita, membina kita, bahkan segala cara Tuhan memberikan kepada kita. Bahkan Dia sudah memberi segala perumpamaan supaya manusia nangkap, supaya manusia berbalik kepada firman Tuhan, supaya manusia satu pun tidak binasa. Jadi itu kita kuncinya. Bukan siapa-siapa, bukan pendeta, bukan gereja, tapi kita kuncinya. Apakah kita mau kembali kepada Tuhan? Apakah kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia? Jadi itu yang tahu hanya kita. Jadi jangan kita mengatakan Tuhan yang tahu. Karena apa? Kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun, memberikan cara, ya mungkin kita tidak tahu. Tapi kita tidak lagi ada alasan, karena sudah diterangkan sedemikian detailnya di dalam Alkitab. Tinggal kita, apakah kita mau membaca Alkitab, melakukannya dengan setia, apakah kita hanya mendengar apa kata manusia. Jadi Bapak Ibu saudaraku, itu tinggal kita kuncinya. Jadi jelas tadi ayat 8 mengatakan kepada kita, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi di sini kita melihat Bapak saudaraku, sudah dibekali. Kita jika kita taat dan kebenaran firman Tuhan, kita sudah dibekali dengan kuasanya. Jadi itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegigihan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan
sudah memateraikan kita dengan Roh Kudus. Nah, jadi ya di sini kita melihat di mana kita melihat di Efesus ini buktinya kita sudah dimateraikan, buktinya kita sudah dituntun. Kita itu harus kembali kepada firman Tuhan, di mana katakannya di Efesus 1 ini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di sini kita karena firman Tuhan. Di sini jelas katakannya kepada kita, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh. Jadi ketika kita percaya dan taat dan setia kepada firman Tuhan, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Jika kita mengandalkan hanya dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu kita harus menanggalkan kedagingan. Menanggalkan kedagingan kita, satupun manusia mungkin tidak mau untuk menanggalkan kedagingan. Rata-rata hidup manusia ingin menyenangkan dagingnya, ingin mencari yang senang-senang, ingin mencari yang enak-enak. Tidak seberapa manusia mau melakukan penderitaan hidup dalam dunia ini. Rata-rata manusia ingin yang mau senang-senang. Dari itu Bapak Saudaraku, jika dia tidak kembali kepada firman Tuhan, dia tidak akan mendapatkannya. Dia akan tidak bisa, dia tidak akan sanggup untuk melawan kedagingannya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi, di dalam Dia kamu juga ketika kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi di sini kita melihat, di sini kita dijamin oleh tuntunan Roh Kudus, kita di sini dijamin menjadi milik Allah. Jadi Roh Kuduslah yang menjamin kita. Jadi jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita masih dipertanyakan, siapakah yang menjamin kita? Apakah kita menganggap gereja menjamin kita? Apakah kita menganggap manusia menjamin kita? Tidak. Menurut Alkitab adalah Roh Kudus yang menjamin kita, di mana di kita disuruh ada Roh Penolong. Roh Penolong itulah sebagai jaminan, itulah Roh Kudus itulah sebagai jaminan untuk menjadi milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita belum penuh dengan Roh Kudus, tentu kita masih berpikir secara daging kita. Tentu masih kita berpikir secara pemikiran kita, secara kepintaran kita. Makanya banyak pada saat ini Bapak Saudaraku yang berjalan seturut dengan kehendak manusia, bukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kebanyakan saat ini membuat kebenaran diri sendiri. Karena apa? Karena menganggap firman Tuhan ini tidak benar, menganggap Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan ini satupun manusia tidak mampu. Kenapa? Karena dia berpikir secara daging, sehingga firman Tuhan ini dirumbak-rumbak, sehingga firman Tuhan ditambah-tambahi, sehingga firman Tuhan ini dikurang-kurangi. Kenapa? Karena memakai pemikiran sendiri, membuat kebenaran diri sendiri, sehingga firman Tuhan ini banyak sekali saat ini mencari ayat-ayat emas, mencari ayat-ayat favorit, tapi tidak memakai firman ini sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian berarti kita mengajari Tuhan. Kenapa? Karena kita jika indah, jika menguntungkan, kita membuat ini ayat emas. Jika firman Tuhan merugikan, jika Tuhan menanggalkan kedagingan, kita tidak mau menghiraukannya, kita tidak peduli itu. Jadi itu berarti kita tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi kita pilih-pilih, kita kurang-kurangi, kita sortir firman Tuhan ini. Nah, jadi jika demikian, bagaimanalah hati Tuhan melihat kita jika kita buat firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita. Jadi hampir-hampir rata-rata saat ini di hidup dalam dunia ini, bahkan saat ini orang Kristen hampir rata-rata mencari ayat favorit, mencari ayat-ayat emas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sudah sudah genap. Firman Tuhan ini sudah sempurna.
Jadi jangan kita tambah-tambahi lagi, jangan kita kurang-kurangi lagi, jangan kita bumbu-bumbui lagi, tapi marilah kita ini konsumsi semungkinnya, semampu kita, karena firman Tuhan ini sudah sempurna. Jadi jangan kita itu hayal-hayalkan lagi, jangan kita itu membuat lagi cara-cara dengan cara kita, tapi marilah kita ini lakukan taat dan setia, undang Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita, sehingga kita mengerti, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika dengan kehendak manusia satupun kita tidak mampu, karena kita ini hidup di dalam dosa, kita tidak akan layak. Kenapa? Karena kita dikuasai dosa. Jadi banyak saat ini karena kita dikuasai dosa, sehingga kita membaca firman Tuhan ini kita tidak mau, mau kita membaca komik, buku-buku lain daripada kita membaca Alkitab. Padahal di Alkitab inilah pedoman hidup kita. Padahal Alkitab inilah menuntun kita kemanakah harus kita berjalan. Jadi banyak saat ini tidak mau membaca Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, itu tidak heran. Karena apa? Karena memang dari dulunya manusia mengeraskan hati. Dari dulunya memang manusia ini tidak mau taat setia kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa sudah dibuat kiriman kepada dia supaya jangan makan buah kayu terlarang. Bahkan semua buah kayu ini boleh kamu makan di Taman Eden ini. Hanya satu pohon ini, pohon kehidupan ini jangan kamu makan. Ternyata Adam dan Hawa melanggar juga. Jadi bagaimana kita melihat juga dengan kemana zaman-zaman Nuh, kita melihat manusia begitu banyaknya, sehingga manusia membuat seturut dan kehendaknya, sehingga Tuhan kecewa melihat manusia. Tuhan kecewa menciptakan manusia. Kenapa? Karena manusia satu pun tidak taat kepada firman-Nya. Hanya Nuhlah yang taat, sehingga Nuhlah yang diselamatkan. Jadi ini kita tidak heran. Makanya sampai saat ini juga kita melihat tidak seberapa manusia mau membaca firman-Nya, taat dan setia. Hanya kita membuat ayat-ayat emas, ayat-ayat favorit, ayat-ayat kesenangan kita sendiri. Jadi itu tidak heran. Jadi itulah memang dari dulunya sudah sedemikian rupa. Tapi sehingga Yesus datang ke dunia juga untuk mengenapi firman, supaya manusia tidak susah-susah lagi untuk melakukannya, sehingga dia datang ke dunia ini untuk menghapus dosa manusia. Dan dia sudah mengajari, membimbing, memberi petunjuk supaya manusia membuka lembaran baru, supaya manusia semua lahir baru, semua manusia sudah menjadi manusia baru, tidak lagi ditindih oleh dosa. Jadi Yesus sudah datang ke dunia ini. Jadi kita melihat datang Yesus ke dunia ini pun, walaupun begitu kita tidak mau mengikuti kebenaran firman-Nya dengan taat dan setia. Kenapa? Padahal kita lihat bagaimana susahnya karya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mau disiksa, dihina, diejek, diolok, bahkan sampai tetes terakhir dia mengakhiri di kayu salib. Namun begitu manusia tidak mau menghiraukannya, tidak mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Buktinya kita tidak mau menghargainya, kita tidak mau melakukan firman-Nya dengan taat dan setia. Kita melakukan seturut dengan kehendak kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah kita siapa kita sebenarnya, sehingga kita tidak mau diajar, sehingga kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Kemanakah kita ini? Jika kita tidak taat dan setia kepada firman Tuhan, sudah jelas kita akan mendapatkan hukuman. Mendapatkan hukuman. Tentu setan sangat ketawa melihat kita. Ya, memang baik seperti itu, kamu akan menjadi milikku, itu kata setan. Tapi kita tidak mau tahu. Jadi inilah si liciknya si setan, Bapak Saudaraku, untuk menguasai manusia supaya satupun manusia tidak selamat. Jadi Bapak Saudaraku, marilah
bukalah hati kita, kembalilah kepada firman Tuhan. Karena jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan lagi mendapatkan originalnya. Jika kita hanya mendengar saja, sehingga di situ sangat dipermudah. Bahkan kita melihat saat ini, asal percaya saja kamu sudah selamat. Jadi itu ilmunya, ilmu yang yang diberitakan adalah ilmu keselamatan, ilmu kesenangan, ilmu keberkat. Nah, jadi kita ini datang kepada Tuhan, kita ini akan diberkati, kita akan berlimpah-limpah, kita akan bersenang-senang. Itulah ilmu yang dilontarkan hidup dalam dunia ini sampai saat ini. Makanya banyak manusia saat ini tidak mau menderita. Makanya manusia pada saat ini tidak mau membaca firman. Makanya manusia saat ini tidak mau taat kepada firman, kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada ilmu kesenangan, ilmu selamat, ilmu berkat. Jadi itu yang saat ini yang gencar di dalam dunia ini. Hampir rata-rata orang Kristen saat ini mencari mencari berkat. Jadi datang ke gereja hanya mencari berkat, datang ke gereja hanya mencari apa yang ada dalam dunia ini, bukannya mencari kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kehidupan yang kekal itu. Jadi kita yang menentukannya. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan menemukannya, karena Tuhan sudah membuat jalan. Tuhan sudah memberi petunjuk, Tuhan memberi kepada kita surat yang harus kita baca. Jadi jika kita tidak membaca surat itu, tentu kita linglung, tentu kita nyasar, tentu kita tidak tahu arah tujuan kemana yang ditunjukkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati kita lebar-lebar, kembalilah kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab, baca, renungkan, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai kita sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita dituntun dengan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, andalkan Tuhan, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada keluarga kita, saudara kita, supaya teman-teman kita juga mendapatkan firman kebenaran ini, sehingga kembali kepada Alkitab, supaya kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dan jangan lupa subscribe firman Tuhan ini sehingga sampai ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok. Jadi kita bekerja semaksimal mungkin untuk menyampaikan firman Tuhan ini, supaya semuanya, teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita mendapatkan kembali kepada firman Tuhan originalnya, yaitu Alkitab. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.